Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore. teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang, yang sudah beli tiket, yang mau berpartisipasi ngelapak. Sponsor juga yang sudah support acaranya RSD. Terima kasih buat Etika, sudah menyediakan tempat. Terus siapa lagi? band-band juga makasih sudah mau Yang main-main. mana tuh Adinda yang support Oh, yang kita, support. Wak. Etika, siapa Ada lagi kalau untuk tempat ada Etika. Terus siapa lagi? Bagus tanya-tanya Maki. sampai tak kembar. Dulu. Ada data itu situ. Nggak apa-apa Ji. Mas santai Ji. Mas Maki sini. Oh, tahu Loh, kecil nah tulisan nah. Oh, Etika, Beranda Sound, Ya. Rockin Celebes, Chambers, Iradio, Are You Happy, Kue Murni Tradisional Bugis. Weh. Kue Murni Tradisional Bugis ini bagus. Mana ini? Kue Murni Tradisional Bugis. Ada tadi itu tuh angkat masuk. Namankan Girisal. Jadi hari ini mau ngobrol sama Kak Iko seputaran musik di Makassar, Dik. Karena Kak Iko ini sepak terjangnya. Wis, luar biasa. Kanda banget kini, Yoi. kanda banget. Kandanya kanda. Band dulu sampai band sekarang masih ikuti, masih kita ikuti itu Kak Iko band-band sekarang. Apanya dulu diikuti? Beritanya Perkembangannya. nggak tonji juga iya, karena bagusnya sekarang karena semua teman-teman band itu bergerak gitu, bikin apa sendiri, bikin tracknya sendiri, berjalan di track yang benar. Tidak kayak dulu kita harus cari. Sekarang di mana-mana ada band, ada movementnya, ada community-nya, ada store-nya, ada merchandise-nya dan lain-lain. Jadi sekarang ini tinggal dikumpul. Ibaratnya kayak gitu. Dari dulu, kalau dulu tidak seperti sekarang. Jadi kalau dibilang mengikuti, tinggal cari saja gitu. Ya, Kalau tinggal cari. mau cari band Dapat grunge banyak infonya tahu sekarang. banyak infonya. Tinggal browsing di IG muncul semua. gitu. Ngumpul pasti ada info baru begitu. Info baru juga sangat banyak setiap hari. Ya, Gitu. setiap hari muncul Iya, ada misalnya yang baru, apalagi di pandemi ini deh. Tambah banyak band-band baru muncul. Ya begitu mungkin karena tidak dibikin, tidak ada gigs ya kan. Band-band merasakan bagaimana pandemi menghancurkan semuanya, infrastruktur, kita punya kegiatan termasuk Record Store Day. Record Store Day 2020 kan tidak ada ya, tidak ada Record Store Day. Nggak ada. Iya, nggak ada. Secara global tidak ada RSD, jadi kita ini yang mencintai rilisan fisik serasa tidak punya rumah, gitu, tidak punya rumah dan tidak punya wahana. Nah, ibaratnya kalau anak-anak kan main-main pasir, main-main ini. Nah, kita pencinta rekaman, pencinta kaos band, tidak punya RSD gitu. Jadi luar biasa memang pengaruhnya pandemi terhadap semuanya. Dan memang industri yang paling terpukul adalah industri hiburan. Ini kita semuanya yang paling terpukul untuk gara-gara pandemi ya. Kita yang paling jatuh. Gitu, Tapi ada juga tahu banyak yang merilis tiba-tiba kasih keluar single gara-gara pandemi. Ada misalnya albumnya. single pandemi. Malah bikin tuh ada yang sampai bikin album. Album Singlenya pandemi. memang isinya. Iya, artinya ada momentum yang mereka Saking teman-teman band. hayati sekali gitu pandemi. Ya, ada momentumnya. Daripada ini ada materi di komputer, ada materi di laptop, rilis gitu. Melampiaskan ki pandemi. Ya, ke jadi luar albumnya. ada tonji hal-hal baik sebenarnya. Ya, Jadi betul. blessing in disguise gitu kan. Jadi hal-hal baik di balik hal-hal yang buruk gitu terjadi. Banyak sekali rilisan memang yang bertemakan, bukan hanya bertemakan. Banyak rilisan yang muncul karena ada pandemi betul, gitu. iya. Jadi seakan-akan kayak gini. Kita tidak bikin apa-apa ini gitu. Sebagai musisi banyak yang tersentak begitu kan. Ada paling materiku. Ada paling materiku di sini. Dengar lagi deh. Bongkar gitu dulu ini. Tambahi gitarnya, tambahi ini kurang kayak gininya, tambah lagi, rekam lagi. Ya muncullah rilisan-rilisan baru. Sebenarnya rilisan baru dan rilisan lama yang belum dipublish itu muncul kembali karena ada pandemi. Harta karun yang tertinggal. Harta karun, iya. Tiba-tiba muncul. Iya. Tapi secara global sebenarnya tidak terlalu ini Ji. Di Indonesia Ji saya rasa kalau di luar negeri saya tidak melihat ada hubungannya antara pandemi dengan industri musik, sedikit sekali. Termasuk masalah pendapatan itu sedikit sekali karena
di luar negeri, ya begitu-begitu sebenarnya industrinya kalau di luar. Bagaimana Amerika dikuasai oleh Taylor Swift, oleh ini, namanya itu Ji sendiri di industri. Makanya yang sangat bergerak ini bergerak kayak apa namanya? Kayak kalau kita masak Indomie gitu kan, dibawanya tuh kalau sudah mau masak dia apa? Bundel-bundel gitu kan, meletup-meletup. Nah itu biasanya industri underground, industri yang tidak terpantau radar. Itu bergeraknya luar biasa. Kalau yang di atas biasa sih sebenarnya, karena pendapatan terbesar mereka bukan di sini. Mereka itu mainnya di pendapatannya dari penjualan dan lain-lain. Merchandise. Iya, gitu. Ada usaha sendiri. Ada usahanya kan. Iya kan, band-band atau penyanyi top itu malah tanda kutip tidak cari uang dari kegiatan bermusik. Oh, kurang lebih yang kayak kemarin yang biasa kita bicarakan brand is brand. Ya. Kurang lebih kayak gitulah. Iya. Walaupun dalam keadaan pandemi dia tetap berjalan, usahanya tetap jalan terus. Ya. Tetap ada bikin. Iya, seperti memang itu campaign yang saya bikin sebenarnya talekan sebenarnya saya bikin band is brand. Tapi orang bilang, "Kenapa harus bicara band sebagai brand?" Bukan. Band itu tidak melulu orang bermusik. Iya betul. Ya. Gitu maksudku. Band itu kan kumpulan ya band. Ada drummernya, ada gitarisnya. Jadi saya pikir ini pun juga ini adalah unit. Ini adalah band gitu. Dalam arti yang lebih luas. Semua pelapak di sini, teman-teman pelapak, teman-teman yang akan main, inilah band gitu. Brandnya apa? RSD. Gitu. Kalau Iwan dan Amri brandnya apa? Ya obrol-obrol. Nah, jadi sebagai brand, sebagai kekuatan yang besar, harusnya teman-teman musisi apapun itu harus sadar bahwa kita harus jualan. Kita harus menjual, dapat uang dari situ. Bukan karena pandemi tidak bikin apa-apa, enggak makan. Sementara kalau kita sadar bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bangkitkan di derita gitu. Ya kan? Nah, kan dulu juga begitu, anak band ada yang bikin usaha sablon dan lain-lain. Tapi karena merasa bahwa dengan ngeband itu dapat banyak sesuatu, dapat makan dan lain-lain, tidak diurus yang lain. Jadi campaignku sebenarnya itu band itu adalah bagaimana teman-teman semuanya itu menjadi brand buat dirinya. Iya, masing-masing. Dijual Nggak naurus merchandise rilisannya ndak naurus Ya, jadi ayo kita bangkit sama-sama sebagai brand, sebagai bandmu sebagai brand, dirimu sebagai brand. Ya dia harus menjual kayak Amri sebagai Amri, Iwan sebagai Iwan gitu. Iwan dengan brandnya namanya Tanya Iwan aja kan. Kalau mau cari kaos tanya Iwan, betul tidak? Ya kan? Banyak yang dijual di situ. Nah itu yang secara tidak sadar itu jadi brandmu sebenarnya yang harus kau push terus gitu supaya besok lusa tahun depan jadi cuan. Betul. Iya kan, bisa makan kan. Nah gitu. Sama band yang sebenarnya. Satu juga bandnya teman Front to Fight. Ya. Bangkit untuk melawan. Nah, suruh terus bangkit sambil melawan. Tapi sekarang kan ini kayak banyak record di Makassar. Kalau di Erata itu di zaman-zaman dulu kan kurang pasti yang begini-begini. Ya pasti mungkin agak susah bikin satu tempat record rilisan di Makassar itu. Iya. Kalau saya cerita sedikit ya, pertama kali saya bikin yang namanya Madama Indie dulu tahun 2003. Itu saya bikin pertama kali edisi pertama Madama Indie 2003. Waktu itu kita cari materi sampai ke studio-studio. Ada enggak yang pernah rekaman di sini? Ada enggak yang pernah tracking di sini, ada yang pernah gini sini. Jadi sedikit sekali dulu, jadi jangankan masalah rekaman gitu, studio rekaman, apapun serba terbatas, serba tidak ada dulu kan. Tapi pada saat itu kalau tidak dimulai, ya tidak ada itu brand sampai sekarang. Jadi memang harus dimulai gitu. Jadi tidak bisa kita menunggu. Saya juga bersyukur karena tahun 2003 sudah mulai itu barang. Oh ada Mide? Ada tahun 2003. Iya 2003 dulu. Demo-demo pertama yang masuk itu malah bukan dari Makassar. Oh dari luar semua? Dari luar termasuk. Waktu demo-demonya itu kayak Jikustik malah yang masuk. Iya, Jikustik. Ada band-band Aceh, band-band dari Maluku dan lain-lain. Malah itu yang banyak masuk ke kita gitu. Jadi akhirnya saya pikir wah harus ke studio-studio ini cari rekaman. Dulu studio yang bisa merekam Andelsa namanya siapa namanya Mas Pon, terus di B5 juga ada. Ya B5. Terus Amri tahu lah sebenarnya. Nikel. Apa lagi? Sudah apa lagi?
Iya, punyanya Arif tah? Ya. Ya, impresif. Oh, impresif. Studiona tifosi. Oh, yang di Pelita. Ya, di Pelita. Ya, Nah, di itu. Pelita. Ya, itu studio yang memang ada namanya tanda kutip Iya. ya. Tapi studio yang lebih legend lagi tapi tertutup, tidak pernah terpublish juga banyak karena dulu Bang Andre Tidi juga punya rekaman, punya studio di rumahnya di depannya Gubernuran itu apa namanya itu Jalan Emi Sailan. Nah, di situ dia punya studio. Bang Andre Tidi dulu di situ punya studio, terus ada beberapa tempat juga termasuk Irama Baru dulu dia kan punya studio rekaman dulu kan. Gitu. Irama Baru peletak dasar pondasinya recording company di Makassar di Indonesia Timur. Itu Irama Baru. Irama Baru rekor. Iya, Irama Baru rekor ada Sempat jingle teman-teman sempat jalan-jalan ke sana. Iya. Ketemu salah satu pendirinya Rekor Irama Baru. Jangan lupa ada juga di Bulu Saraung, saya lupa namanya. Terus Di Cakalang juga ada di itu. Cakalang juga ada juga di Kios Semarang itu juga termasuk salah satunya dulu. Kios Semarang. Iya, makanya sampai sekarang banyak vinil di sana itu di Kios Semarang. Oh, iya. Dulu waktu saya jauh sebelum saya ada di industri radio, tahun itu saya SMP. Ya naik sepeda saya datangi beberapa ini saya lihat-lihat, oh ini kaset namanya kaset, oh ini namanya pita, ini segala macam. Hampir tidak ada, tidak kayak sekarang gitu. Jadi memang kalau sekarang kita bersyukur karena ya di rumah saja bisa rekaman. Ya. Banyak teman-teman band di sini yang rekamannya di rumah. Home recording. Home recording. Iya, banyak sekali kan. Jadi gampang sekali materinya masuk gitu dan rilisan dari luar juga gampang masuk ke kita. Tinggal kita filter yang mana yang cocok untuk kita pajang di toko masing-masing gitu. Itu berarti banyak nute itu kayak kok di demo-demo band-band yang masuk di Madama. Wih banyak sampai sekarang. Kalau saya pernah hitung kalau kita bicara berapa lagu itu sampai sekarang sudah hampir 2.000 mungkin. 2.000 lagu. Kan orang dulu bagi kayak lokal kalau mau ke Sulawesi atau sama apa? Sulawesi sama luar. Sama luar. Sulawesi. Tapi ada tahun berapa itu kita banjir besar banyak yang hilang tapi kalau sekarang mungkin ratusan ada. Saya punya gitu termasuk materi lamanya Hot Dogs. Ada sama kita. Iya Pemuda Garis Depan itu semuanya masih ada sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomongin soal PGD. Kemarin cerita ke sama Dilla. Apa hubungannya nih Kak Iko sama Dilla tentang Holy Rocks? Oke. Oh iya. Iya. Jadi saya kenal Dilla kan itu. Dia dulu kan drummer. Terus sampai bisa main gitar gitu. Saya pikir dulu Madama Indie berjalan beberapa tahun. Saya pikir ini program terlalu biasa sekali gitu. Pada saat orang mendengarkan radio, orang taunya ada chart indie. Tapi ya begitu-begitu Ji. Saya mau ini program walaupun di radio swasta yang ya istilahnya radio Madama kan radio swasta yang punya izin ya. Diawasi oleh pemerintah. Saya mau ini program menjadi lebih liar gitu. Lebih liar kenapa? Karena di tahun 2005 kalau tidak salah 2007 itu geliat movementnya teman-teman band itu luar biasa sekali. Kenapa saya bilang kayak gitu? All genre keluar semua pada saat itu termasuk teman-teman PGD di apa namanya mulai muncul waktu itu Game Over kalau tidak salah. Tahun itulah 2007 tahun itu mulai banyak sekali tapi program saya itu termasuk terlalu sopan, tanda kutip terlalu sopan. Saya perlu lebih ganas ini, saya perlu lebih liar ini. Ngobrol sama Dilla, saya bilang, kok bisa siaran tidak? Dia bilang, saya sebenarnya bukan anti radio gitu. Saya tidak bisa berada di sisi mainstream. Dia bilang gitu. Saya bilang, sebenarnya yang mengkategorikan itu mainstream dan side stream kita aja semua. Betul. Jadi jangan menjadi emo gitu. Jangan menjadi emo bahwa saya di side stream Kak. Loh kan kita jangan bikin itu istilah sama dengan istilah indie dan lain-lain gitu kan kita jangan bikin sebenarnya ya kan jadi jangan melabeli diri sendiri ya itu saya bilang gitu apa yang bisa saya bikin saya bilang saya mau kok siaran ini program bikin kok apapun yang kau mau terus dia bilang sama saya termasuk lagu-lagu yang nakal tanda kutip yang liriknya yang amburadul bisa saya bilang bisa mau tidak mau dia siaran di situ, tapi siarannya betul-betul beda karena beda sekali sama penyiar-penyiar yang lain. Cuman saya bilang tidak apa-apa karena ini adalah cikal bakalnya nanti, gitu. Bayangkan waktu itu tidak ada media, tidak ada Instagram, tidak ada ini dan lain-lain. Waktu itu paling ada MySpace. Waktu itu MySpace. MySpace. Belum seperti sekarang ya, belum seperti sekarang.
radio itu salah satu ini yang bisa memberikan kesempatan Ya. kepada mereka, kepada teman-teman band. Dia siaran di situ, lumayan 2-3 tahun. Dan jangan tanya bagaimana saya ditegur, karena dia bersiaran di situ gitu. Kata-katanya, banyak lah pokoknya kata-kata kotor yang dia bicara tiap Jumat malam di situ. Gitu. Tapi kita tegur aja, kita tegur iya, juga. secara perusahaan organisasi saya harus tegur dia gitu kan. Tapi dia bilang ini begini saya gitu. Ya udah enggak ada masalah, saya bilang ya sudah jalan saya terus. Jalan saya ditegur luar biasa, berapa kali mau ditutup itu program. Cuman saya bilang enggak boleh, selama saya masih ada di Madama ya ini program harus ada gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi 2003, sekarang 2021 18 tahun. 18 tahun. 18 Harusnya tahun. bisa dibikin festival ini. Harusnya tapi Holy Rocks Festival. ya insya Allah. Yo, ini Tinggal tunggu Mudah-mudahan lah ada rezeki. Tinggal tunggu bosnya Iwan ada datang Ardi. Tinggal todong Ardi dia bilang Holy Rocks Festival. tapi biasa juga bikin festival kayak kode. Dulu sempat beberapa kali bikin festival. Makassar bisa Oh, tonji. atau tambah panggung saja. RC tambah panggung, ada Jadi- milisi, ada Holy Rocks. Di situ boleh yang toh. paling kios. Pagar memang, pagar besi ki. Laski di situ. Mau ke baku Di singgung. beton ki. Ya, itu sekarang Brandon sekarang yang bawa Holy Holy Rocks. Rocks. Ya, sekarang banyak sekali lagu ininya metalnya gitu muncul di. Nah, bagaimana itu anunya sekarang kayak kok band-band lokal Makassar? Perbedaannya waktu Dila sama yang Brandon. Relatif hampir sama karena Masuknya. dua-dua iya. Saya merasa terbantu sekali karena referensiku juga kan sebenarnya terbatas. Iya. Nah. Dari mereka ini ya, Bang ini ada ini, Dila juga Bang ada rekaman loh gini-gini. Kok punya enggak punya? Bisa nggak saya on air? Bisa. Gitu. Saya dengar dulu selama dia tidak singgung di nama-nama pemerintah sudah sikat. Kalau tidak kan kita dibredel. Gitu. Ya sama sampai sekarang juga sama. Jadi alhamdulillahnya mungkin satu-satunya program radio yang disiarkan live streaming, audio streaming yang bisa memutar lagu death metal itu hanya Holy Rocks. Ya, yang mana di tempat lain, di kota lain pun ya paling ada di mana? Ada di Palembang, programnya Rian Pelor. Oh iya. Oh, iya. Iya, itu ada masih ada juga. Saya sering lihat-lihat ininya Apa Tapi itu? dia radio online, Dek. Radio online. Iya, radio online. Online, Sampai iya. sekarang dia episode ke 300 berapa gitu kalau nggak salah. Rian Pelor itu. Iya. Bikin deh. Saya lupa ininya, saya lupa nama ininya. Di Bandung sudah selesai juga. Jadi lebih ke off air kan yang di Bandung kan yang Ardan punya itu Kalau di Makassar enggak ada kayak kok. belum ada lagi. Bikin deh. Sempat kayaknya ada radio online, Dik. Kalau mau bikin Beda konsep. iya, beda konsep karena Yang kalau radio ada online bikin. itu memang Iya. sebenarnya kalau mau bikin yang online-nya, kenapa saya bilang bikin online karena belum ada aturannya. Oh, kalau online, Dek. Iya, belum ada Tapi aturannya. pendengarnya itu. Ya streaming. Oh, streaming. Iya dikuatkan di kuota. Tapi DT ke JG. iya. Pace. Nah, tadi bicara tentang festival. Oh iya. Dulu waktu saya SMP dulu sering nonton Lok Celebor dan lain-lain. Saya selalu beranggapan festival itu tempatnya orang gini-gini kan. Oh, ada festival musik gitu. Oh, gitu kan. Tapi lama-lama saya juga sempat beberapa kali lihat festival di luar. Oh begitu. Lama-lama saya yakin sih bahwa bukan karena saya membaca apa, saya yakin bahwa festival tempatnya orang berkumpul. Orang yang sama kesukaannya berkumpul, termasuk RSD. RSD ini festival. Iya. Ya. Orang-orang yang suka rilisan, orang-orang yang suka pakai kaos band berkumpul di satu tempat, walaupun tidak berkenalan, ada ikatannya. Ya. Ya, betul. Ada ikatannya kan. Nah, jadi ini ada beberapa pelapak di sini belasan. Mungkin ada yang tidak kenal, tapi karena sama-sama sama-sama menyukai rilisan. tempat. Iya. Iya. Saya yakin ada chemistry-nya. Ya. Ada chemistry-nya. Nah, ini juga festival. Kalau festival musik beda lagi ya. Jadi dulu konotasi festival malah lomba kan? Iya, betul. Lomba gitu. Lomba. Sampai dulu ada band-band yang khas dan hanya mau main kalau berhadiah. gitu, Iya, ada. festival. Saya dulu juga sempat Total hadiah, makanya total hadiah 750.000 gitu kan. Kemarin bilang Ya dulu rame begitu-begitu di Makassar, Dek. Iya. Festival-festival. ada tuh. Iya. Gitar ini untuk Dewan Juri. Iya. Kami melodinya. Melodi ini kami persembahkan untuk Dewan Juri. Ada itu begitu. Ada.
Tapi perlahan-perlahan mulai hilang kayak kok di. Bukan mulai hilang. Tetap ada, masih ada kayaknya. Ada aja tapi tidak terjangkau. Makin terbentuk ciri festivalnya. Oh. Makin terbentuk. Kalau sekarang ada beberapa music fest yang ada di Makassar. Ada kan yang Juang, ada yang ini, ada beberapa festival musik yang selalu diselenggarakan Etika dari teman-teman komunitas punk, dari komunitas in dan lain itu kan bisa sering bikin festival di sini. Jadi mengerucut secara tidak sadar kita menjadi ini versiku ya, secara tidak sadar kita mengamini bahwa festival itu adalah tempatnya berkumpul teman-teman yang sejiwa, gitu loh. Ya kan, yang sama kesukaanku gitu. Saya berkumpul, ada satu nama saya datang ke situ, saya pasti akan ketemu Amri, ketemu Iwan, ketemu Brandon, ketemu ini dan lain-lain. Karena saya sama-sama suka musik gitu. Jadi luar biasa itu magicnya itu namanya musik gitu. Karena semua orang dari berbagai 1000 macam orang, 1000 macam sifat, kalau namanya musik pasti bisa. Itu makanya musik mau diharamkan karena magicnya luar biasa pengaruhnya. Tapi kemarin sempat ada yang itu undang-undang apa gitu yang setiap kafe harus bayar royalti untuk undang-undang hak cipta. Ya. Iya. Bagaimana menurut itu? Bagaimana nih kalau itu? Saya pernah beberapa kali diminta pendapat. Saya bilang kayak gini, karena saya ini kan bukan akademisi gitu. Saya juga bukan ilmuwan, bukan apa. Saya ini cuma orang yang suka dengar musik. Saya pasti tentang pasti gitu. Nah, musik itu ada untuk dinikmati toh. Iya betul. Tidak ada batasan dalam musik gitu. Sama seperti saya pribadi tidak suka ada istilah genre. Karena saya pikir itu genre membatasi. Iya, membatasi. Jadi saya pribadi ya bukan saya tidak ngejudge. Saya tidak terlalu suka ada istilah itu gitu. Jadi saya rasa musik adalah musik. Musik itu sama semuanya karena universal kita. Universal. Kalau saya tanya sama Amri, kan tidak melulu harus dengar musik rock. Betul tidak? Iya kan? Pasti pada saat melo-melo ingat-ingat cewek ada itu dia suka lagu-lagu yang melo gitu. Saya dengar Jamale saya kayak Iya kan? Iklim. Jadi apa yang salah dari musik? Tidak ada yang salah dari musik. Musik malah mempersatukan banyak orang, banyak komunitas, ya, banyak toko, banyak apa namanya? Ya banyak orang, 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang bisa bersatu dalam payung besar yang namanya musik. Ya, cuma biasa orang gengsi tuh mau dengar soneta, padahal nak suka gitu. Iya. Iklim. Sampai kubosan biasa putar soneta. Soneta ini Pak Roma Irama deh. Iya. Di Purple. Tapi kayaknya seru kayak kok tahun depan RSD mengundang semua genre, semua jenis musik. Harusnya. Yang ada sama perilisnya. Harusnya. Jadi memang mungkin Irma baru rekor lah diundang ke sini. Kalau bisa. Iya. Tapi kayaknya agak susah. Mungkin ada teman ke sana jalan-jalan. Susah memang doi. Sampai enggak mau direkam. Kan old school ya, zamannya beda. Saya pernah dengan beberapa teman yang usianya bahkan di atasku gitu kan. Saya bicara saya bilang tidak bisa pahami teman-teman band yang usianya 20 tahun lebih, 20-an. Kita tidak bisa masuk ke dia kalau kita tidak turun. Nah, maksudku begini, ya kalau teman-teman, kalau kita berpikir bahwa saya ini teman-teman gue, ya tidak akan bisa menikmati musiknya Frontside mungkin. nah, Akan susah menikmati musiknya Pure Hero mungkin. Front to Fight mungkin karena dia tidak turun ke situ. Kita. Minimal kau tahu gitu, minimal cari tahu gitu Ya. kan. Karena maksud saya begini, apapun perbedaannya kalau katanya itu perekatnya adalah musik, harusnya bisa aman negara. Gitu. Betapa saktinya ini kata ini MUSIK gitu. Jadi semuanya ada gitu. Jadi saya bilang ya begitu terjadi gap antar generasi karena yang atas tidak mau turun. Kalau yang dibawa jambak kamu jangan kita minta untuk naik. Piki ketemu senior. Susah memang ya kan? Jadi harusnya yang senior yang turun. Merangkul. Iya, merangkul aja gitu, ketemu, ya kan, ketemu, bicara lah gitu. Bicara. Kau suka musik apa? Iya, ayo kita. Ini ada referensi loh. Band Betul, ini. betul. Iya kan? Ini bertukar informasi banyak. Karena yang juga biasa kayak kota anak-anak yang baru-baru itu pasti malu-malu ya. Iya, kayaknya sedikit agak malu untuk berbaur. Coba aja sini mau kok. Pasti mau tonji itu. Tapi karena
kemarin kayak ada acara-acara gigs mulai nih. Kalau nggak langsung pulang, tinggal nih nongkrong. Kan biasanya pulang yang itu yang masih muda-muda. Habis Waktu selesai band pulang. pulang. Ini tinggal nih. Tinggal nih, Tak mulai 2 hari. tinggal. Iya. Buat tenda. Nah memang. Tapi ku dengar kayak kau pernah kayak ngeband. Main Wih, drum. dulu sekali Main drum. main drum dulu. Wih, Dulu. Anak pang pasti dulu. Oh, saya kira anak pang juga. Hard rock Oh, dulu. hard rock. Boy Motley Crue. Ya, tapi bagaimana ya? Ada akhirnya saya dulu syukur-syukurnya karena saya sadar diriku bahwa saya tidak punya skill. Jadi saya bikin kalau saya coba terus bermain ya, coba terus ini ikut-ikut ini, saya tidak bisa jadi apa-apa di situ ya. Ya, saya tidak bisa jadi apa itu. Jadi saya bilang bagus mungkin jadi pengamat saja gitu. Jadi orang di belakang layar, jadi produser itu. Ternyata ya memang pilihan di situ yang saya bisa. Jadi kalau saya paksa mungkin enggak tahu di mana Mas sekarang gitu ya. Terlunta-lunta mungkin. Gitu. Jadi lama sekali dulu. SMA gitu. SMA. Main band. Iya, SMA. Kuliah juga masih main beberapa tahun. Wih, Mas ada tuh teman-teman band tak? Masih ada. Reuni Main lah. band ke juga? Ya? Reuni lah. Enggak. Satu-satunya yang masih main Reuni. satu-satunya yang masih main band itu Fadli sampai sekarang. Oh iya. Iya, itu Mami yang Memang masih dia main. dulu vokalis. Dulu pemain bass. Oh, Pemain bass dulu dia. Dulu kita main dari lagu-lagunya Emerald, band-band pop jazz, main tapi ya Jamal kayak bilang bagus ya, enggak mungkin bagus iya gitu ya. letting-lettingnya siapa itu? Kayak semacam Monster bukan? Dulu malah kalau kita itu kayak gini, kalau Oh, di bandku dulu Makassar. ikut dulu open air dulu kan, open air. Kalau ada Mini Monster, ada Mi S70, ndak main pakai kita kan masih karena Stulky pasti digeser-geser ki itu kan. Kan ikut technical meeting. Kau itu band ke-7 datang Tombak itu kan band kedua nonton ada band-band senior tak geser-geser kau dong. Jadi datang kita jam 10 di Unhas, kita main 5:30 sore. Itu pun satu lagu, jadi kadang setengah lagu disuruh makin turun, kasihan. Kenapa? Iya, mau datang S70 main S70 mau main 8 lagu. Gilanya bisa bilang oh enggak bisa memang ini Band bahaya. apa itu? Band apa itu kayak kok? S70? Ada dulu tuh band S70 namanya. Hah? Band rock itu S70. Dulu itu S70 namanya karena tempatnya itu di Sudirman 70. Yang sekarang jadi Beatstone, toko roti. Oh, sekarang. toko roti. Iya, itu S70. Itu dulu studio di situ. Tapi dulu gitu. Jadi kalau semuanya mau pergi latihan tuh. Latihan tuh di mana S70 jam aku deh. Malu-malu gitu. orang jago. Iya, bahaya. Skill Memang dulu. Jadi memang dulu itu kita itu main band dibilang bukan jago ya, dibilang lumayan saja itu karena skill. Oh, iya. Karena skill itu, iya. Dulu memang banyak orang jago memang. Oh dulu jago-jago. Tapi sebenarnya kalau dibilang jago juga karena memang patokannya skill kan. Ya. Patokannya skill, bukan influence. Kalau sekarang menurut saya lebih bagus, lebih jago. Kenapa? Karena patokannya influence. Influence betul. Saya kadang juga ketemu teman-teman band umurnya 21-22 tahun. Saya tanya, main band kok dengar band apa? Dia bilang, saya enggak tahu itu band, gokil gitu. Maksudnya, ada yang sampai influence band Meksiko dan lain-lain, band di ini Karibia. Yang enggak kita kenal, yang Enggak kita kenal, terus harus browsing lagi. Ternyata banyak ini rilisannya ini band. Kayak gitu. Jadi sekarang mereka hebat. Teman-teman yang bermain di era sekarang hebat-hebat, bagus-bagus karena influence-nya bagus-bagus gitu. Banyak dengar musik-musik enggak kayak dulu kan. Dulu mana ada internet, saya tidak ada gitu. Kita pun mau nonton video klip musik ya harus sewa video. Gara-gara begitu dari internet dulu kayak kok sampai sekarang saya enggak hafal itu nama-nama personil band. Iya. Tapi ku tahu muka nah. Kayak seumpama Guns N' Roses, aku tahu muka nah tapi enggak ku tahu pasti siapa mengenalnya kalau nama Axel. ini. Iya, Axel sama Slash. Iya. Saking anu dulu itu dari internet rilisan fisik juga yang bajakan. Covernya 2 lipat je. Iya, betul. Coba itu kan sekarang nilainya itu luar biasa. Nah, sedikit lagi. Nah, kembali lagi ke tadi yang saya bilang campaign Benis Brand. Kenapa kita masih tahu Slash? Ya. Kenapa kita masih tahu Axl Rose? Karena itu yang dia bangun dirinya sebagai brand. Jadi tanpa Guns N' Roses, Axl tetap Axl. Ya. Slash tetap Slash. Kenapa? Karena secara naluri ya mereka membangun brandnya. Brandnya Slash itu begini.
Bandnya Duff McKagan begini brandnya. Brandnya Axl sebagai Axl Rose itu seperti ini. Nah, topi koboi. Iya, itu semuanya. Itu yang saya maksudkan. Kita bangun brand tak. Brand sebagai Iwan dan sebagai Amri. Bangun Ciri khas, ciri khas. Kalau ini Ciri aku khas. influence banget. Kenapa? Influence banget ini. Influenza. Kemarin banyak orang nasabarkan. Tapi ini kayak betul atau tidak itu kita yang bikin itu Makassar Bisa Tonji. Iya, saya yang bikin itu. Yang di pantai itu yang keberapa? Itu yang keempat. Wih, berarti sebelumnya. Sebelumnya saya masih ada foto-fotonya, tapi yang jelas itu yang di Losari yang 50 band itu MBT keempat. Dan terakhir juga. Terakhir setahun berikutnya itu jadi Rockin Celebes. Oh. Jadi MBT keempat itu 2009. Setahun berikutnya melebur menjadi RIC. Rockin Celebes 2010. Itu berarti berkaitan kaitan semua ini. Dik. Bawa kayak KJ nih, kayak mana. Nah, gitu. Jadi 4 kali MBT ya ibaratnya cikal bakalnya lah gitu. Pada saat itu juga Ardi kan itu luar biasa, dia punya pergaulan kan. Dia bilang kita harus bikin begini, kita begini. Saya bilang ya udah, saya kasih berhenti ini, kita bikin yang maksudnya lebih siap dalam semua unsur menjadi festival. 2009 terakhir 2010 tidak ada MBT, yang ada Rockin Celebes pertama. Marduk Gitu. Dik, yang Marduk. Iya, Marduk. Ya, Marduk. Alhamdulillah waktu itu penontonnya 30 orang. Marduk 30 orang, hujan Tommy lagi. Hancur nah. Tapi gondrong semua. Gondrong semua. Besar badan pas kulihat tato udah kecil nanti. Marduk. Dan ini kayak kok sudah bikin band festival. Pernah band juga bikin record Indonesia. Iya, dulu lama Tommy itu Indonesia. Saya bikin dulu rekaman label rekaman namanya Indonesia. Berarti produksian jadi termasuk rekaman. Rekaman juga. Sama rekamannya. Iya, tapi saya dulu karena tidak punya studio, saya sewa studio, terus saya produce band-bandnya sama lagunya. Itu ada beberapa album itu yang, tapi rata-rata kompilasi. Oh, kompilasi jadi. Iya, kalau album yang album sendiri itu ada beberapa yang sempat saya produksi dengan brand itu Indonesia. Tapi ternyata itu nama punyanya orang. Oh, ada Mi? Ada. Saya ditelepon itu hari itu dilarang pakai itu nama. Jadi kita kasih berhenti juga. Berhenti. Makanya Saya tidak tahu ada yang namanya ini hak cipta. ekonomi. Iya. Aduh, Ekonomi. hampir baru tak kalah jalan Tommy lagi. Tapi ya namanya kita belajar dari apa yang kita lakukan. Ya. Gitu. Kalau ndak dimulai juga pasti ndak ditahu, bilang oh ternyata ada yang begitu. Iya. Selain kita. Iya. Jadi keinginan sih sebenarnya, mau kak bikin ini deh, mau kak bikin ini deh. Waktu saya bikin Indonesia, Ardi juga bikin Chambers Record kayak begitu. Ya. Terus siapa namanya? Anto juga bikin Immortal Record waktu itu. Ya, banyak lah juga, ada beberapa yang berdiri di era yang sama, di waktu-waktu yang sama. Ada setelah itu beberapa tahun kemudian ada turnya Rio Record. Ya. Gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya tidak lama gitu. Mungkin bedanya cuma 4-5 tahun. Umurnya itu 4-5 tahun. Maksudnya duluan ke Indonesia baru Chambers Record, Chambers Record dengan Chamber Show, terus ada recording yang lain, recording company yang lain. Paling belakang itu yang Rio Record, tuh mereka bikin tour kan, Panic Headlight dan lain-lain, dirilis juga. Gitu. Toko-toko musik dulu kayak kok di Makassar. Yang ku tahu saya ini MMC Ji. Selain iya itu Ji. Karena di situ yang jual kaset circle tadi situ Ji. Maksudnya cari lagunya memang di situ, tidak ada di tempat lain. Tidak di mana kita mau cari kaset black metal selain MMC. Kalau MMC yang saya tahu tak begitu. Tempat penjual kaset underground selain MMC. Nggak ada dulu Yang itu besar memang, begitulah. Dulu memang MMC memang MMC gitu. memang. Karena MMC MMC memang. juga jual kibajakan. Gitu kan? Bajakan sama timpa-timpa. Iya. Mau ke kaset sendiri ditimpa kaset. Almarhum. Oh iya. Iya, almarhum kodong Asri almarhum. Itu. Jadi memang MMC itu banyak dulu toko kaset
toko CD, tapi yang betul-betul itu punyanya anak Makassar, terus tempatnya teman-teman band main, jadi mereka rilis juga kan dulu Harakiri apa kan rilis sama MMC, memang itu MMC. MMC satu-satunya yang saya tahu ya, itu maksudnya yang lengkap paketannya, jualan dia produksi juga, dia jadi reseller juga, itu MMC. Sempat juga mau diajak kemarin di sini. Kalau tidak bisa, karena di Toraja toh sekarang. Di Maros. Bang Ade di Toraja. Kak Sopian di Maros. Oh iya. Nah begitu kalau masalah toko kaset, tapi sebenarnya kan toko kaset banyak dulu. Wahab Tarru ada, di Lagaligo. Sekarang katanya masih banyak kasetnya. MMC banyak. Apalagi di Tegur kita tadi. Nah terakhir ini kayak pesan dan apakah siapa tahu ada unek harapannya lah untuk Record Store Day, sama kebetulan banyak di sini teman-teman band Makassar sama supaya bisa berkembang begitu. Yang jelas adalah selama kita mencintai musik, kehidupan akan terus berjalan. Kenapa saya bilang begitu? Karena musik memberikan pengaruh luar biasa terhadap kehidupan. Ya banyak orang yang susah jadi senang karena musik. Banyak orang yang senang tambah senang karena musik. Saya kira yang senang jadi susah deh. Terus kalau menurut tak, jangan terlalu banyak berharap sama bandmu. Maksudnya jangan berharap sama bandmu, tapi bikin ke satu usaha yang bisa menghasilkan. Kan banyak yang begitu. Ya, sampingan sebenarnya. Usaha yang untuk hidupi bandmu begitu. Iya. Bukan bandmu, untuk hidupi dirimu. Oh, diri. Iya. Dirimu saya setelah hidup bukan hidup bandmu. Begini, anggap gitu kalau kita dapat uang dari band, anggap itu bonus. Iya betul. Anggap itu bonus. Karena kalau mau makan itu dipakai makan tidak terlalu banyak, tidak cukup. Tidak cukup gitu. Tidak cukup Ngeband itu hobi. Ngeband itu hobi yang menyenangkan. Iya. Jadi mudah-mudahan Record Store Day terus ada. Tapi saya yakin selama masih ada Iwan, masih ada Amri, masih ada Rizal dan lain-lain teman-teman pelapak yang semuanya saya hormati karena tetap menjadi bagian dari industri musik Makassar. Selama kalian masih ada dan selama kita bernaung di payung besar bernama musik, saya rasa semua akan baik-baik saja. Amin. Itu saja. Jadi akan berkembang terus mudah-mudahan. Amin. Jadi makasih nih Kak. Siap. Kasih banyak Kak. Sudah datang. Terima kasih. Bisa mampir di hadap-hadapan. Oh iya. Iwan. Nanti kita bikin part 2-nya hadap-hadapan. Lebih seru kita ngopi-ngopi di mana gitu. Iya. Oke, aman. Jadi setelah ini ada penampilan dari band-band. Iya masih ada penampilan pertama ada setelah ini. Akbar Mandela kayaknya. Akbar Mandela. Nah, jadi sampai di sini Mi. Thank you buat teman-teman yang sudah datang. Sampai jumpa di Record Store Day. Ramai sekali nih orang. 5.000 kepala